Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut pagi, di kaki gunung yang subur namun seringkali tak terjamah potensi maksimalnya, hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun matanya tajam, memancarkan asa yang membara, kontras dengan realitas hidupnya yang seringkali terasa pahit. Budi hanyalah lulusan SMA, tanpa modal besar, tanpa koneksi penting. Ia hanya memiliki sebidang tanah warisan orang tua yang tak seberapa luas, yang selama ini hanya ditanami seadanya, sekadar untuk menyambung hidup. Hasil panen yang pas-pasan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, tanpa menyisakan ruang untuk menabung apalagi bermimpi besar. Namun, di balik kesederhanaan itu, Budi melihat lebih dari sekadar tanah. Ia melihat sebuah kanvas, tempat ia bisa melukis masa depan yang lebih cerah. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Bahkan mungkin desanya yang seolah tertinggal oleh zaman. Suatu sore, Budi menyaksikan dengan hati miris para tengkulak membeli hasil panen petani lain dengan harga yang jauh di bawah standar. Mereka datang dengan truk besar, menawar harga serendah mungkin, lalu pergi meninggalkan para petani dengan rasa pahit dan penyesalan. Para petani hanya bisa pasrah karena mereka tidak punya pilihan lain, tidak punya akses ke pasar yang lebih luas. Hati Budi bergejolak. Ia tidak ingin nasibnya dan nasib desanya terus-menerus digantungkan pada belas kasihan para tengkulak. Ia ingin mandiri, menjadi penentu nasibnya sendiri, bahkan mungkin menjadi harapan bagi desanya. Sebuah ide mulai bersemi di benaknya, terinspirasi dari kisah sukses petani di daerah lain yang berhasil membangun kemakmuran dengan fokus pada satu komoditas, kentang. Kentang dengan permintaan pasar yang stabil dan nilai ekonomi yang menjanjikan, tampak seperti jawaban atas doanya. Ia membayangkan kentang-kentang berkualitas tinggi dari desanya memenuhi pasar-pasar besar, membawa kemakmuran dan mengangkat derajat para petani. Budi memutuskan untuk menanam kentang. Keputusan ini disambut dengan keraguan, bahkan cibiran dari sebagian tetangga dan kerabat. Kentang, tanah kita tidak cocok, Budi. Sudah coba berkali-kali, tidak pernah berhasil. Lebih baik cari pekerjaan di kota saja, seperti pemuda lainnya, kata mereka. Bertani itu susah, nak. Apalagi cuma mengandalkan kentang, banyak risikonya, timpal seorang tetua, mencoba menasehati dengan nada khawatir. Namun, tekad Budi tak tergoyahkan. Ia percaya pada intuisinya, pada potensi tanahnya, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri. Dengan modal seadanya, yang ia kumpulkan dari sedikit tabungan dan menjual beberapa hewan ternak, ia membeli bibit kentang lokal yang murah. Dengan semangat membara, ia menggarap tanah warisannya, mencangkul, membuat bedengan, menanam, dan merawatnya dengan sepenuh hati, berharap pada setiap tetes keringatnya akan berbuah manis. Musim tanam pertama adalah ujian terberatnya, seolah alam berkonspirasi untuk menguji ketabahannya. Hama ulat gerayak menyerang tanpa ampun, melahap daun-daun muda hingga tersisa tulang. Penyakit busuk daun tiba-tiba merebak setelah beberapa hari hujan lebat, mengubah tanaman kentang yang hijau menjadi layu dan menghitam dalam semalam. Cuaca ekstrim tiba-tiba berubah, panas menyengat berganti hujan deras yang membuat tanah becek dan akar membusuk. Hasilnya, panen gagal total. Kentang-kentang yang ia harapkan tumbuh subur hanya menyisakan kerugian, tumpukan tanaman busuk dan keputusasaan yang mendalam. Ia bahkan harus berhutang untuk membeli bibit dan pupuk. Beban finansial dan mental menimpanya begitu berat, membuatnya hampir menyerah pada takdir. Malam itu, Budi duduk termenung di gubuknya yang gelap, memandangi sisa-sisa panen yang rusak. Aroma tanah basah dan tanaman busuk memenuhi indera penciumannya, seolah mengejek kegagalannya. Air mata hampir menetes, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga, menggenggam erat tangannya. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka benar? Apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk berhasil di sini? Bisiknya dalam hati, suaranya serak menahan emosi yang meluap. Rasa putus asa menyelimuti dirinya, seolah menariknya ke jurang kehampaan.
Namun, di tengah kegelapan itu, ia teringat akan mimpinya, akan janji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Kegagalan bukan berarti akhir, melainkan sebuah pelajaran berharga. Ia sadar, semangat saja tidak cukup. Ia butuh ilmu, butuh strategi, butuh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia pertanian yang kompleks ini. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah permulaan. Sejak hari itu, Budi mengubah pendekatannya secara drastis. Ia memutuskan untuk menjadi seorang pelajar seumur hidup di bidang pertanian. Perpustakaan desa yang kecil, yang seringkali sepi pengunjung, menjadi rumah keduanya. Ia meminjam buku-buku pertanian yang usang, membaca hingga larut malam di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mempelajari jenis tanah, rotasi tanaman, metode pengendalian hama organik, hingga teknik irigasi modern. Kata-kata seperti pH tanah, nutrisi makro dan mikro, siklus hidup hama, dan varietas unggul menjadi kosakata sehari-harinya. Ia pahami maknanya satu persatu. Internet, melalui ponsel sederhana miliknya yang ia beli dengan sisa uang, menjadi jendela dunia yang tak terbatas. Ia menonton tutorial dari para ahli pertanian di YouTube, membaca artikel-artikel penelitian dari universitas, bahkan bergabung dengan forum petani daring untuk bertukar pengalaman dan bertanya langsung pada mereka yang lebih berpengalaman. Ia haus akan ilmu. Tak hanya itu, Budi juga berani melangkah lebih jauh, keluar dari zona nyamannya. Ia mendatangi desa tetangga yang dikenal memiliki petani kentang sukses, Pak Mardi, seorang petani senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia kentang. Awalnya, Pak Mardi skeptis melihat pemuda desa yang datang dengan segudang pertanyaan tanpa modal. Namun, ketekunan dan keseriusan Budi yang tak pernah lelah akhirnya meluluhkan hati Pak Mardi. Budi magang secara sukarela, bekerja tanpa dibayar, mengamati cara Pak Mardi mengelola lahan dari subuh hingga senja. Bertanya tanpa ragu tentang rahasia keberhasilan mereka, mulai dari pemilihan bibit, cara pemupukan yang tepat, hingga penanganan pasca panen agar kentang tetap segar. Ia menyerap setiap informasi bagai spons, mencatat setiap detil kecil di buku catatannya yang lusuh, dan mempraktekannya di lahan Pak Mardi. Ia belajar bahwa pertanian modern bukan lagi hanya soal otot, melainkan juga otak, strategi, dan kesabaran. Dengan bekal ilmu yang baru dan semangat yang kembali menyala, Budi memulai upaya kedua. Kali ini, persiapannya jauh lebih matang dan sistematis. Ia menguji kadar pH tanahnya, menambahkan kapur pertanian untuk menyeimbangkan keasaman, dan melakukan pemupukan organik dengan kompos buatan sendiri dari limbah pertanian yang ia kumpulkan berbulan-bulan. Ia memilih bibit kentang unggul varietas granola, yang dikenal tahan penyakit dan cocok dengan kondisi tanah serta iklim desanya, meskipun harganya lebih mahal. Ia juga merancang sistem irigasi tetes sederhana yang ia buat sendiri dari selang bekas dan botol plastik, memastikan setiap tanaman mendapatkan air secukupnya tanpa membuang-buang. Ia tak lagi mengandalkan spekulasi, melainkan data, pengetahuan, dan observasi yang cermat. Musim tanam kedua berjalan penuh tantangan, namun Budi menghadapinya dengan keyakinan yang berbeda. Ketika hama mulai muncul, ia tahu cara menanganinya dengan pestisida nabati buatan sendiri dari daun nimba dan bawang putih. Ketika cuaca berubah, ia memiliki strategi mitigasi, seperti membuat parit drainase ekstra saat hujan deras atau menutupi tanaman muda dengan jaring saat terik menyengat. Ia tak lagi panik, melainkan bertindak dengan perhitungan dan ketenangan yang ia dapat dari ilmu dan pengalaman. Setiap pagi dan sore, Budi memeriksa tanamannya satu persatu, mengamati setiap daun, setiap batang, setiap tunas, seolah mereka adalah bagian dari dirinya, mengidentifikasi masalah sekecil apapun. Dan hasilnya, panen kali ini sungguh berbeda. Kentang-kentang yang ia panen tumbuh besar, seragam, sehat, dan berkualitas tinggi, bebas dari hama dan penyakit. Meskipun belum melimpah ruah seperti mimpinya, jumlahnya cukup untuk menutupi modal, melunasi hutang, dan menyisakan sedikit keuntungan yang cukup untuk modal tanam berikutnya. Sebuah senyum lebar akhirnya terukir di wajah Budi. Senyum kemenangan atas kegigihan dan kerja kerasnya. Ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri dan pada mereka yang meragukannya bahwa ia bisa. Keberhasilan kecil itu menjadi pemicu semangat yang luar biasa. Budi tak berhenti belajar dan berinovasi.
Ia sadar, untuk tumbuh lebih besar, ia harus memutus rantai tengkulak yang selama ini mencekik petani. Dengan keberanian, ia mulai menjalin koneksi langsung dengan pedagang besar di kota. Bahkan beberapa restoran dan hotel yang membutuhkan pasokan kentang berkualitas tinggi secara rutin. Proses negosiasi tidak mudah. Seringkali ia harus menelan kekecewaan dan penolakan. Namun, Budi tidak menyerah. Ia belajar tentang standar kualitas, sortasi, dan pengemasan yang baik. Ia bahkan berani menjemput bola, mengantarkan sampel kentangnya langsung ke pasar induk dan restoran. Membangun kepercayaan dengan kejujuran dan kualitas produknya yang tak diragukan lagi. Ia juga mempelajari permintaan pasar secara lebih mendalam, menanam varietas kentang yang berbeda sesuai kebutuhan konsumen, seperti kentang kuning untuk keripik atau kentang putih untuk masakan. Budi juga mulai berpikir untuk mengolah kentangnya menjadi produk bernilai tambah. Ide untuk membuat keripik kentang renyah dengan berbagai rasa atau kentang beku siap olah mulai terlintas di benaknya. Ini bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi risiko fluktuasi harga bahan mentah dan memperpanjang umur simpan produk. Ia melakukan riset pasar sederhana, mencoba resep-resep baru di dapur sederhana ibunya, melakukan uji coba rasa pada tetangga, hingga akhirnya menemukan formula yang pas dan kemasan yang menarik. Dengan bantuan pinjaman kecil dari bank desa yang melihat potensi usahanya, ia membeli alat pengolah sederhana dan mulai memproduksi keripik kentang dengan merek Kentang Harapan Budi. Produknya perlahan mulai dikenal, menjadi buah tangan khas dari desanya. Melihat kesuksesan Budi yang semakin nyata dan produk keripiknya yang mulai dikenal luas, para petani lain di desanya mulai mendekat. Rasa penasaran mereka berubah menjadi kekaguman, lalu keinginan untuk belajar. Awalnya ada yang masih skeptis, takut mencoba hal baru, namun hasil nyata di lahan Budi tak bisa dibantah. Budi dengan rendah hati dan hati terbuka, tidak pernah pelit berbagi ilmunya. Ia mengajarkan teknik-teknik pertanian modern yang telah ia pelajari, mulai dari cara mengolah tanah yang benar, memilih bibit yang tepat, hingga penanganan hama dan penyakit secara organik yang ramah lingkungan. Ia membantu mereka memilih bibit unggul, berbagi resep pupuk kompos organik buatannya, dan bahkan membantu mereka bernegosiasi dengan pembeli langsung, memutus ketergantungan pada tengkulak. Secara perlahan, Budi menginisiasi pembentukan kelompok tani maju bersama. Bersama-sama, mereka berdiskusi, merencanakan jadwal tanam, membeli bibit dan pupuk secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih murah, dan bahkan memasarkan hasil panen mereka bersama-sama, menciptakan daya tawar yang lebih kuat. Desa yang dulu hanya mengandalkan pertanian subsisten, kini mulai bertransformasi menjadi sentra produksi kentang yang diperhitungkan di daerah tersebut. Semangat gotong royong kembali hidup, membawa angin segar bagi perekonomian desa. Anak-anak muda yang tadinya merantau ke kota, mulai kembali ke desa, tertarik dengan peluang baru yang diciptakan Budi, melihat masa depan cerah di tanah kelahiran mereka. Tahun-tahun berlalu, dan kisah Budi bukan lagi sekadar cerita tentang seorang pemuda desa yang gigih. Ia kini adalah seorang pengusaha pertanian sukses yang dihormati, tidak hanya di desanya, tetapi juga di tingkat provinsi, bahkan nasional. Lahannya telah meluas berkali-kali lipat, dilengkapi dengan gudang penyimpanan modern berteknologi terkini, sistem irigasi otomatis yang efisien, dan bahkan sebuah unit pengolahan besar yang memproduksi berbagai olahan kentang dengan merek Kentang Harapan Budi, yang kini telah dikenal luas di berbagai supermarket dan toko oleh-oleh. Kentang-kentang segar dari desanya tidak hanya memenuhi pasar lokal, tetapi juga dikirim ke kota-kota besar di seluruh Indonesia, bahkan mulai merambah pasar ekspor ke negara tetangga, membawa nama baik desa mereka. Budi telah menciptakan lapangan kerja bagi puluhan, bahkan ratusan warga desa, mengangkat harkat dan martabat komunitasnya, dan mengubah wajah desanya menjadi lebih sejahtera. Kisah Budi adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Ia adalah cerminan dari tekad yang kuat, kemauan untuk terus belajar dari setiap kegagalan, dan keberanian untuk berinovasi tanpa henti. Dari sebidang tanah kecil yang dulu dianggap tak menjanjikan, Budi menumbuhkan bukan hanya kentang, tetapi juga harapan, inspirasi, dan masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa di setiap biji kentang yang ia tanam, di setiap tetes keringat yang ia curahkan, tersimpan potensi tak terbatas untuk sebuah kesuksesan, yang hanya membutuhkan kegigihan untuk digali dan dirawat hingga berbuah manis.
Kegagalan hanyalah pupuk, ilmu adalah air, dan kerja keras adalah matahari yang menyinari perjalanan menuju impian. Kisahnya akan terus menginspirasi, bahwa dengan keyakinan pada diri sendiri dan dedikasi pada panggilan jiwa, setiap orang bisa menjadi arsitek masa depannya sendiri, bahkan dari tempat yang paling sederhana sekalipun.